Identitas mayat yang ditemukan di antara batu karang di belakang Pura Srijong, Desa Antap, Kecamatan Selemade, Kabupaten Tabanan sudah terungkap. Diketahui mayat tersebut bernama Askian Mahrus, 17 tahun, warga Banjardinas Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana. Kapolsek Selemadeg AKP Nikolaus Sinarwing dalam keterangannya menyebutkan jika mayat tersebut adalah Askias Mahrus, 17 tahun, asal Jembrana, yang dilaporkan hilang sejak Selasa 3 Januari lalu oleh keluarganya. Seperti yang diterangkan AKP Niko, Polsek Selemadeg sempat menerima laporan orang hilang dari keluarga korban pada Selasa 3 Januari lalu. Ketika menerima laporan tersebut, Polsek Selemadeg sudah menemukan satu unit sepeda motor Vario yang diparkir di pinggir jalan Pantai Soke dengan kondisi kehabisan bensin, dan setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh korban Askian. Diketahui Askian yang pergi ke Denpasar pada Minggu 1 Januari lalu untuk merayakan tahun baru. Ketika kembali pulang ke Jembrana, istirahat sebentar di Indomaret Bonian, Kecamatan Selemadeg karena hujan. Dari keterangan Rizky, teman korban yang berboncengan dengan korban, ketika beristirahat itu korban pamit kepada temannya untuk mengisi bensin. Namun setelah 1 jam ditunggu ternyata korban tidak kembali. Karena tidak kembali, maka saksi Rizky dan beberapa orang temannya memutuskan untuk mencari korban sambil membawa barang-barang korban. Namun setelah dicari hingga akhirnya sampai ke Jembrana, ternyata korban tidak ditemukan. Akhirnya teman-teman korban memberitahu paman korban jika korban menghilang. Sebelum ditemukan meninggal dalam keadaan tanpa pakaian, beberapa saksi dikatakan AKP Niko sempat melihat korban bertingkah seperti orang linglung, mulai dari mengaku dikejar orang sehingga melempar sepeda motornya di pinggir jalan Pantai Soke hingga berjalan-jalan tanpa menggunakan celana di sekitar cafe shop yang ada di pinggir Pantai Soke hingga berbicara sendiri seperti orang linglung. Dari pemeriksaan para saksi, Hendy Baktiar, 36 tahun, diketahui jika kematian korban yang sudah menjadi anak yatim piatu sejak 5 tahun lalu itu diduga karena mengalami depresi setelah kakak perempuannya, Ika Amelia, menjual rumah warisan orang tuanya seharga 150 juta rupiah. Namun uang hasil penjualan tersebut sebagian besar digunakan oleh kakaknya. Askian hanya diberikan bagian sebesar 15 juta rupiah yang dititipkan kepada bibinya. Sejak itu, korban terlihat memiliki beban di wajahnya. Tim Bali Express melaporkan.